Shalom dan selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari walau di mana Anda berada. Puji Tuhan, kita kembali lagi berada di Sabat Tuhan yang kudus ini, di Sabat yang ke-9, Triwulan yang kedua. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama-sama menikmati berkat rohani di saluran Pamasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bagi meneruskan siaran rohani di Pamasi pada Sabat ini, kita akan mendengar firman Tuhan dalam bentuk lagu pujian yang akan disampaikan oleh Sontiki Production dan diikuti oleh Cik Elvina Edson, dan lagu pujian terakhir oleh keluarga Ebin. Saya persilakan. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku, aku selalu tinggal di dalam-Mu. Engkau kekal dan cinta-Mu tak gagal, selamanya Engkau di dalam aku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu.
Setiap pagi terima rahmat-Mu, Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, beri damai selalu, sukacita karena pimpinan-Mu, kekuatan dan pengharapan selamanya. Ku terimalah berkat berlimpah-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi terima rahmat-Mu. Engkau berikan semua keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya cinta-Mu, tenggelamkan aku. Tenanglah aku di dekat-Mu, menikmati hadir-Mu. Teduhlah aku dalam pelukan-Mu, ingin selalu dekat-Mu. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya cinta.
kasih dengan lagu pujian yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Sekarang ini saatnya kita akan mengambil sebuah lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh Mr. and Mrs. Sherwin. Dan selepas itu, saya akan membawa kita semua di dalam doa. Antara
Kutuk Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah menyertai kami satu persatu selama 6 hari yang lalu. Saat ini kami berpijak di hari Sabat-Mu yang kudus ini. Kiranya setiap perkongsian yang kami nikmati di dalam saluran Pamasi Media Sabat ini menjadi nilai tambah dalam kekuatan iman percaya kami. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, saat ini kita akan mendengar berita misi dan saya mempersilakan yang bersedia untuk menyampaikan berita misi di Pamasi Media adalah Puan Maria Bondior. Kita menikmati berita misi pada Sabat ini. Selamat hari Sabat kepada semua. Pada Sabat ini kita mendengar laporan misi bertajuk Hari Tuhan yang Benar. Cerita daripada Kristina Dita Cambimbi Parij berumur 21 tahun. Saya dibesarkan di rumah seorang pastor di mana saya belajar tentang Tuhan tetapi bukan mengenai Sabat hari ketujuhnya. Ayah saya seorang pastor evangelis, mengajar saya untuk menghormati semua agama, tetapi dia tidak akan menjejakkan kaki di gereja Seventh-day Adventist di bandar kami berhampiran Luanda di Angola. Dia telah mendengar kabar angin negatif tentang gereja di mana membuat dia takut. Dia melarang saya dan ahli keluarga kami yang lain daripada memasuki gereja itu. Semasa saya dewasa muda, saya berpindah ke bandar lain untuk bekerja. Saya tinggal bersama bapak, saudara, dan keluarganya. Saya mulai belajar Alkitab setiap hari dengan beberapa rekan sekerja semasa makan tengah hari. Seorang Adventist mengetuai kajian Alkitab itu. Selain dia, semua orang menganggap bahwa hari Ahad adalah hari Tuhan. Penegasan beliau bahwa Sabtu adalah Sabat Alkitabiah membingungkan saya. Saya ingin tahu lebih banyak, jadi dia memberikan saya buku Adventist dan satu set khutbah yang direkam oleh penginjil Adventist. Saya membaca buku itu dan menyaksikan khutbah itu. Maka timbullah konflik hebat di dalam diri saya mengenai sama ada mau memelihara Sabtu atau Ahad. Pada satu hari saya pulang dari menepati saudara mara saya menuntun khutbah. Siapa pastor ini? Tanya pakcik saya. Dia sangat pintar, berkata hanya apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya berpikir, saya juga ingin mempercayai apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya mulai belajar Alkitab sendiri. Sama saya membaca, saya memutuskan untuk tidak mengikuti tradisi manusia tetapi hanya menurut kehendak Tuhan. Saya kembali ke kampung halaman saya. Saya meminta diadakan satu pertemuan dengan ayah saya dan pemimpin-pemimpin gereja yang lain. Saya menyampaikan kepada mereka kebenaran baharu yang saya dapati dalam Alkitab. Saya berbicara tentang Sabat hari ke-7, dikuduskan pada hari akhir minggu penciptaan dalam Kejadian 2 ayat 2 hingga 3 dan ditulis oleh jari Tuhan pada loh batu. 10 perintah dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Saya mengingatkan mereka bahwa Yesus dengan serta memelihara Sabat hari ke-7 di bumi dan murid-murid yang mengikuti teladannya setelah dia kembali ke surga. Mengapa Anda tidak mengajar kebenaran yang di gereja kita? Saya bertanya. Semasa ayah saya mendengarkan para pemimpin gereja yang lain mengakui bahwa mereka tahu hari ke-7 adalah hari Sabat. Mereka tidak dapat menjelaskan mengapa mereka lebih memilih untuk memelihara hari Ahad. Tetapi mereka memberi amaran kepada saya untuk tidak menyertai gereja Adventist. Anda akan kehilangan kedudukan pelayanan Anda di gereja kita jika Anda melakukan, katanya. Jika saya tetap dalam jabatan pelayanan, saya hanya akan mengajarkan kebenaran seperti terdapat di dalam Alkitab. Kataku, saya akan memberitakan perkabaran Adventist. Dengan rasa tidak senang, para pemimpin gereja mengirim sepucuk surat kepada gereja Adventist setempat, mengatakan bahwa saya adalah anggota mereka dan tidak akan menjadi Adventist.
Walau bagaimanapun saya terus belajar Alkitab dan dibaptis oleh seorang pastor Adventist. Hari ini saya sudah berkawin dengan lelaki yang mengajar saya mengenai hari Sabat. Semasa pelajaran Alkitab di tempat kerja, hati saya dipenuhi dengan sukacita karena 3 orang daripada saudara saya telah dibaptiskan. Ayah dan ibu saya mengikuti pelajaran Alkitab. Saya yakin bahwa mereka akan segera dibaptiskan. Mohon didoakan mereka dan ahli keluarga saya yang lain agar mereka hanya menurut kehendak Tuhan seperti yang terdapat dalam Alkitab. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 kuarter ini akan membantu mewujudkan 4 proyek di negara asal Kristina di Angola, termasuk sekolah Seventh Adventist di Londa, dekat tempat dia tinggal, dan gereja Adventist dan sekolah tadika di kota Berlin. Sebuah pusat konseling kekerasan dalam rumah tangga di Bandar Lobe, dan asrama lelaki di University Adventist di Angola di Bandar Homba. Terima kasih karena merancang persembahan yang murah hati. Oke, demikian saja cerita daripada Kristina Bita Cembi Paris. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Maria Bondior. Sebelum kita mendengar khotbah, mari kita nikmati sebuah lagu pujian yang akan disampaikan oleh Pastor Tong Ming. Dan selepas itu, saya akan mempersilakan Cik Krisnida Daulis untuk memimpin kita dalam doa. Betapa ku mengagumimu, bilakah ku balas cintamu, ku berikan segenap hatiku, mencintaimu seumur hidupku. Syukur untuk setiap karyamu, kau buktikan cintamu padaku, memandangmu sungguh tak layak, namun kau angkatku, kau pandangku berharga,
mencintaimu seumur hidupku. Betapa ku mengagumimu, bilakah ku balas cintamu, ku berikan segenap hatiku, mencintaimu seumur hatiku, mencintaimu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan syurga, terpujilah namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada Sabat ini kami dapat menguduskan Sabat-Mu yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan menjadi satu berkat dan pelajaran bagi setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah pembicara kami pada Sabat ini, dan biar ia dapat memberi satu pelajaran yang indah untuk kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saya serahkan doa ini atas nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Kami mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah di Pamasi Media pada Sabat ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana beliau pengkhotbah kita berada di saluran Pamasi untuk melayani kita. Dan pengkhotbah kita pada Sabat ini saya temui di satu grup, di grup penginjilan 4x4. Dan saya baru dimasukkan dalam grup WhatsApp itu, dan saya menghubungi dia untuk meminta agar beliau dapat berkongsi firman Tuhan di saluran rohani ini. Dan sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini, saya ingin berkongsi sedikit pengenalan kepada pengkhotbah kita. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau secara muka dengan muka, namun ditemukan dalam sebuah grup WhatsApp penginjilan 4x4. Dan saya telah menghubungi beliau dan puji Tuhan, beliau siap sedia untuk membantu siaran Pamasi Media ini. Puji Tuhan. Dan pengkhotbah kita pada Sabat ini berasal daripada Kilo, tetapi keanggotaan beliau pada saat ini adalah di gereja kita, gereja SDA Ulu Dusun Sendakan. Dan tanpa membuang masa, saya mempersilakan pengkhotbah kita pada Sabat ini adalah Elder Palmis Suhi. Dipersilakan. Oke, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih karena dapat menyediakan diri untuk kebaktian kita pada pagi Sabat ini. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Elda yang menjemput saya untuk berkongsi firman Tuhan melalui kebaktian Sabat ini, melalui siaran Pamasi Media. Dan terima kasih karena dapat bersama-sama pada pagi
Sabat yang indah ini. Oke, saya share screen dulu. Oke, pada sabat ini kita akan belajar firman Tuhan melalui beberapa tajuk yang kita akan pelajari nanti, yaitu mengenai dengan reformasi kehidupan ataupun reformasi kerohanian kita. Oke, dalam beberapa masa yang lalu, saya juga turut mengikuti satu siri KKR yang telah diadakan dan juga mengandungi tajuk mengenai dengan reformasi keluarga bahagia. Jadi terima kasih karena pelajaran kita pada sabat ini juga masih berkisar mengenai dengan reformasi, tetapi reformasi kali ini adalah reformasi mengenai dengan kehidupan kita saat ini, reformasi dengan kerohanian kita. Oke, pertama sekali coba kita lihat apakah maksud reformasi itu. Oke, reformasi ini dalam pemerhatian yang saya telah lihat ialah satu perubahan atau pembaharuan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik. Oke, contohnya dalam sistem sosial, politik, dan kebudayaan sesebuah masyarakat. Daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Dan suatu ketika dulu, negara kita Malaysia juga selalu mengadakan reformasi. Mau supaya negara kita Malaysia akan membuat satu reformasi. Kita boleh melihat mereka berbaju merah, berbaju kuning berkumpul beramai-ramai untuk menuntut satu reformasi dalam pemerintahan politik di negara kita. Memerlukan reformasi. Tetapi mengapakah reformasi perlu dalam kehidupan kita? Ayat inti dalam pelajaran kita pada sabat ini ialah dalam kitab Yesaya 58 ayat 1. Dia katakan, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dalam firman Allah ini mengatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk menyatakan kelemahan dan dosa umat Allah agar mereka sadar akan perlunya reformasi. Dan dalam pembelajaran kita akhir-akhir ini, kita memerlukan satu teguran ataupun memaklumkan kepada kita semua mengenai dengan pelanggaran yang selalu kita lakukan. Kalau dahulu kita mendengar mungkin khotbah-khotbah yang menyenangkan hati kita, tetapi akhir-akhir ini apabila kita melihat pelajaran-pelajaran secara bersemuka online yang ada di mana-mana ataupun YouTube dan sebagainya, kita banyak mendengar mengenai dengan panggilan pembaharuan kerohanian yang membuatkan kadang-kadang kita merasa tertekan dan membuatkan kita kemungkinan tidak suka dengan pelajaran itu karena memberi teguran yang keras terhadap kerohanian kita. Tetapi pelajaran kita hari ini juga menyuruh kepada kita, menegur kepada kita, supaya kita membuat satu pembaharuan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Sekaranglah waktunya, dan kita akan terus belajar kenapa kita harus membuat reformasi kerohanian kita bermula hari ini.
Tiga alasan Alkitab dan Roh Nubuat mengatakan kita memerlukan reformasi. Oke. Yang pertama, karena saat ini umat Tuhan dalam keadaan yang suam kuku. Kita boleh lihat dalam Wahyu 3 ayat 16. Roh Nubuat memberikan definisi suam itu sebagai berikut. Yang pertama, Kristen asalan ataupun nama Kristen, tetapi mungkin tingkah laku tabiatnya tidak sesuai dengan Kristen. Mungkin dia rajin ke gereja, tetapi hanya sebagai rutin. Sudah menjadi kebiasaan datang ke gereja, tetapi selepas ke gereja, mungkin perbuatan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selain daripada itu, kita acuh dan tidak mau bertanggung jawab. Semua kita diberikan tanggung jawab, terlebih untuk berkongsi firman Tuhan kepada mereka yang belum mendengar ataupun yang memerlukan. Tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan, kita tidak dapat laksanakan. Yang seterusnya, kerohanian yang neutral, 50-50. Tidak sejuk, tidak panas. Maksudnya ikut-ikut. Kemudian memiliki pengetahuan cetek. Ya, ini kadang-kadang menjadi bahan perbincangan juga. Bagaimana dengan mereka yang tidak pandai membaca dan sebagainya. Tetapi pada masa sekarang, kita punya banyak cara untuk memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Kalau kita tidak boleh membaca, tetapi kita boleh mendengar banyak pelajaran-pelajaran online yang boleh kita dengar. Dan saya percaya, walaupun kita hanya mendengar, tetapi serba sedikit akan memberikan, menambahkan pengetahuan kita mengenai dengan firman Tuhan dan secara tidak langsung akan meningkatkan pengetahuan kita. Selain daripada itu, melakukan tuntutan agama di luar Kristus. Tuntutan yang melebihi ataupun tidak sesuai dengan Kristus, ajaran Kristus. Selain daripada itu juga, suam-suam ini menyatakan ada yang merasa bahwa jabatan atau kedudukan mereka atau pangkat mereka, jawatan mereka mungkin di dalam gereja dan sebagainya, boleh menyelamatkan mereka. Mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Dan juga penurutan setengah hati. Itulah serba sedikit maksud keadaan suam-suam kuku yang mungkin ada dalam diri kita. Dan boleh kita rujuk tulisan-tulisan Roh Nubuat ini dalam Testimony of the Church, jilid 1, surat 161, 188, dan yang jilid 5, dan Bible Commentary juga dalam muka surat 970. Bagaimana dengan kita pula? Apakah jemaat Laodikia ini ada dalam diri kita? Di mana kita tahu pentingnya melayani Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Kita tahu pentingnya berdoa dan kebaktian keluarga, tetapi kita jarang-jarang melakukannya. Juga tahu pentingnya hubungan keluarga, tetapi meninggalkan keluarga. Saya percaya baru-baru ini kita ada belajar dalam satu KKR Reformasi Keluarga Bahagia. Saya percaya banyak disentuh mengenai dengan keluarga. Yang seterusnya, tahu pentingnya membaca firman Tuhan, tetapi malas mau membaca bagi mereka yang pandai membaca. Dan bagi mereka yang tidak mungkin boleh membaca, kita boleh ataupun tidak mau mendengar firman Tuhan melalui media-media ataupun platform
yang boleh digunakan seperti YouTube, dalam Facebook. Pada masa sekarang ini, banyak yang telah disediakan. Kita hanya mencari dan mendengar. Ada baiknya juga pandemik telah melanda dunia kita, sehingga akan bagi saya sendiri dapat melayari YouTube, Facebook, mengandalkan firman-firman Tuhan yang dilaksanakan secara online. Dan secara tidak langsung, itulah kebaikan apa yang telah berlaku. Sehingga banyak pelajaran-pelajaran yang tersimpan, yang kita pilih, yang boleh dipilih untuk kita dengar. Dan secara tidak langsung meningkatkan, menguatkan keimanan kita kepada Tuhan. Tahu menguduskan Sabat, tetapi tidak melakukannya. Adakah ini dalam diri kita? Jadi pikir-pikirkanlah, dan perkara-perkara inilah yang perlu kita buat reformasi kerohanian kita. Yang kedua, agar umat Allah tahan menghadapi ujian pada masa akan datang. Ellen White mengatakan, umat Allah tidak akan tahan menghadapi ujian itu kecuali ada kebangunan dan reformasi kerohanian. Yang ketiga, agar kita hidup sebagai umat Tuhan yang berbeda dengan dunia. Umat Allah dewasa ini sudah menjadi begitu mirip dengan orang-orang dunia, sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Dalam Review and Herald 20 Agustus 1903, kita seharusnya tampil beda dengan orang lain. Dan suatu ketika dahulu, apabila kami mengadakan satu persahabatan perlawanan badminton dengan satu denominasi lain, salah seorang daripada mereka mengatakan, apabila kami berkumpul beramai-ramai, dia mengatakan, saya melihat anggota-anggota kamu, SDA, begitu berbeda dengan anggota-anggota daripada sebelah kami. Saya melihat anggota-anggota kamu lebih ceria, sangat berbeda dengan anggota-anggota kami. Karena mungkin dia melihat anggota-anggota mereka selepas bermain, pergi ke luar, dan memasang rokok, misal rokok dan sebagainya, dan mungkin tingkah laku yang mereka lihat. Dan dia mengatakan, anggota-anggota kamu sangat berbeda dan sangat baik, saya lihat, dia cakap. Oke, jadi kalau kita lihat di situ, kita dapat menunjukkan tabiat. Secara tidak langsung kita dapat melayani ataupun menginjil mereka melalui dengan tingkah laku tabiat kita. Mereka melihat perbedaan yang sangat jelas. Dan ini mereka sendiri yang mengatakan, yang mereka, kumpulan mereka dengan kumpulan kita sangat banyak perbedaannya. Jadi itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Biarlah kita tampil beda dengan orang lain. Oke? Jadi reformasi ini dimulai dari mana? Di mana kita bermula? Menurut tulisan Ellen G. White, reformasi rohani harus dimulai dari para pekerja Allah, para pendeta, guru, pemimpin gereja. Jadi kita boleh lihat di sini, reformasi ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Dan pandangan Ellen G. White ini sejalan dengan reformasi rohani Alkitabiah yang dilakukan oleh Hizkia. Kalau kita baca 2 Tawarik 29 sehingga 31. Satu reformasi
yang perlu dilakukan kepada pemimpin-pemimpin dan semua kita. Jadi dalam pelajaran kita sangat jelas mengatakan bahwa kita semua memerlukan reformasi. Apakah kita adalah seorang pendeta, guru, pekerja, pemimpin gereja, anggota biasa, orang tua, dan anak-anak. Semuanya harus mengadakan reformasi saat ini. Jadi, bidang apa saja yang perlu mendapat perhatian? Seperti masyarakat Malaysia yang mengharapkan reformasi total dalam pemerintahan. Kita juga diharapkan untuk mengadakan reformasi rohani total. Bukan separuh-separuh, tetapi sepenuhnya. Oke, namun pelajaran kita pada kali ini menitik beratkan agar masing-masing kita melakukan reformasi rohani dalam 6 hal penting. Oke, kita akan belajar reformasi rohani. Ada 6 perkara yang perlu kita perlihatkan di sini. Mungkin banyak, tetapi untuk kali ini saya akan mengambil 6 hal penting yang perlu kita laksanakan ataupun membuat reformasi dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama, reformasi dalam bidang makanan dan kesehatan. Kita tahu, makanan yang pertama yang telah disediakan bagi kita adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan, umat Allah tidak bersedia untuk seruan nyaring perkabalan malaikat ketiga. Kegelijohan adalah dosa yang menaklukkan manusia pada zaman ini. Namun selera telah memperbudak lelaki dan wanita, membutuhkan pikiran dan menumpulkan kepekaan moral sehingga tidak sanggup menghargai kebenaran Tuhan yang suci dan mulia itu. Tidaklah mungkin bagi mereka yang tidak mengalahkan selera dapat mencapai tabiat Kristen yang sempurna. Di dalam reformasi bidang makanan dan kesehatan, kita perlu memilih makanan-makanan yang sesuai dengan kesehatan tubuh badan kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tolong berkati makanan ini agar menjadi kesehatan tubuh badan kami. Sedangkan makanan yang kita santap ataupun makan adalah makanan yang tidak menyehatkan. Sebagai contoh mungkin yang menjadi kegemaran manusia pada masa sekarang, mungkin termasuk saya. Contohnya KFC, memang sangat sedap, ramai yang suka. Tetapi adakah ia adalah satu makanan yang menyehatkan? Juga makanan-makanan yang lain mungkin yang bukan menjadi makanan yang disarankan oleh Tuhan. Mungkin kita perlu membuat reformasi juga mengenai dengan doa kita. Kalau mungkin yang begitu, memang seperti KFC, daging dan sebagainya yang sealiran dengannya, orang katakan bukan juga dosa makan itu. Iya, betul, itu bukan dosa. Tetapi dari segi kesehatan adalah bukan makanan yang menyehatkan. Dan mungkin kita boleh berdoa, kita bersyukur atas makanan itu. Tetapi mungkin kalau kita katakan, tolong berkati makanan ini menjadi kesehatan tubuh dan menjadi kekuatan. Mungkin kita boleh pikir-pikirkan, adakah doa kita itu sesuai dengan makanan yang kita makan. Mungkin daripada doa itu mungkin kita boleh buat reformasi sedikit. Dan kalau dapat, mari kita membuat reformasi, memilih makanan yang menyehatkan, yang sesuai dengan kita, seperti yang dianjurkan oleh Tuhan pada masa dahulu. Oke. Yang seterusnya, reformasi dalam belajar Alkitab dan Roh Nubuat.
Para ahli berkata bahwa kita dibentuk oleh apa yang kita makan dan yang kita minum. Iya, memang benar. Dan hal sama juga terjadi dalam bidang kerohanian. Jika kita tidak memberikan pikiran kita dengan makanan firman Allah dan roh nubuat, maka kerohanian kita akan menjadi kerdil. Ellen White menuliskan, tidak ada gereja yang maju dalam kesucian kecuali anggota-anggotanya mencari dengan sungguh-sungguh kebenaran itu, seperti mencari harta yang tersembunyi. Kita boleh lihat ini dalam buku Great Controversy, muka surat 522. Kita perlu belajar makan makanan rohani, supaya itu akan memberikan kekuatan kepada kita apabila pencobaan datang kepada kita. Saya percaya kita dapat mengalahkan cobaan-pencobaan itu. Dan yang ketiga, reformasi dalam musik dan lagu. Sekarang ini, khususnya pada orang muda, harus berhati-hati dalam memilih musik dan lagu yang mereka dengarkan, mainkan setiap hari. Mengapa? Karena ada banyak musik-musik yang justru membawa kita jauh dari Tuhan. Contohnya musik metal, rock, dan sejenisnya. Mungkin banyak lagi yang jenis sealiran dengan ini. Ellen White mengatakan, jauh sebelum ini, menasihatkan semua umat Tuhan bahwa setan akan membuat musik sebagai satu jerat dalam Selected Messages jilid 2, muka surat 37 dan 38. Dan apabila musik ini disalahgunakan, akan menjadi suatu kutuk yang sangat mengerikan. Jadi dalam mendengar musik dan lagu juga, kita harus membuat reformasi dalam kehidupan kita. Mungkin kita boleh lihat, pikir-pikirkan sendiri, tanya diri kita sendiri, di dalam kereta kita, apakah lagu-lagu yang selalu kita dengar setiap hari? Adakah itu boleh menguatkan iman kita? Ataupun membuat kita boleh hanyut dalam musik-musik dunia, keinginan-keinginan dunia. Yaitu juga perlu kita pikir-pikirkan dalam membuat reformasi dalam kerohanian kita. Oke, yang seterusnya reformasi dalam pemeliharaan sabat. Bagaimana dengan sabat? Apakah reformasi yang perlu kita lakukan? Tindakan-tindakan dan perkataan kita harus dijaga pada setiap sabat. Child Guidance, muka surat 529. Jangan melibatkan diri dengan percakapan yang sia-sia pada hari Sabat. Percakapan yang sia-sia dan yang lucu-lucu merupakan pelanggaran terhadap hukum keempat. Ini yang ditulis dalam Child's Guidance muka surat 529 dan 530. Mungkin kita boleh pikir-pikirkan. Setiap Sabat, kata-kata apa yang keluar daripada mulut kita. Dan ini biasanya akan berlaku. Secara kita tidak sadar, mungkin kita akan, ya kita bergurau. Tetapi bagi saya sendiri, apabila kita membaca buku-buku roh nubuat, dan juga dalam Amsal ada mengatakan, yang percakapan sia-sia pada hari Sabat itu seharusnya tidak akan keluar daripada mulut kita. Dan dikatakan di sini, ia merupakan pelanggaran hukum yang keempat. Jadi, dalam pemeliharaan Sabat, kita juga perlu membuat reformasi daripada tutur kata kita. Kadang-kadang dalam masa pembukaan Sabat,
Adakah kita lakukan itu, persediaan Sabat? Begitu juga dengan penutupan Sabat. Biasanya ada masanya kita mau supaya tutup Sabat itu cepat, lambat betul ini mau petang. Bila kita ada urusan-urusan dan terlalu sibuk pada hari Sabat, sehingga lupa hari itu adalah hari Sabat, ataupun hari itu adalah hari persediaan Sabat. Dan kita selalu mengambil masa sedikit, terutama pada hari persediaan Sabat ataupun hari Jumat. Sudah petang, tetapi mungkin ada suatu tugasan kita yang harus disiapkan, sehingga mungkin mengambil masa Sabat, pembukaan Sabat, sehingga kita tidak dapat bersedia untuk pembukaan Sabat. Itu juga perlu kita buat reformasi dalam kehidupan kita. Yang kelima, reformasi dalam berdoa. Kata Yesus, berdoalah kamu supaya kamu jangan kena pencobaan. Lukas 22 ayat 46. Saat ini, banyak umat Allah yang melupakan kuasa doa. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri dan berusaha menjadi para pendoa. Henok diangkat hidup-hidup ke surga. Dia adalah orang benar. Apa rahasia Henok? Jawabnya ialah kerajinan dalam berdoa. Henok adalah seorang yang kuat dan selalu berdoa. Dan ia mengadakan hubungan yang tetap dengan surga, serta merasakan kebesaran ilahi. Jadi menunjukkan betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Dalam satu hari berapa kali kita berdoa pada Tuhan? Berapa kali kita berhubungan dengan Tuhan setiap hari? Adakah kita dapat meluangkan masa untuk bersama-sama Tuhan setiap hari? Berapa masa yang kita berikan masa untuk Tuhan setiap hari? Juga kita perlu pikirkan dalam reformasi yang perlu kita lakukan dalam hal berdoa. Lukas 22 ayat 40 tadi mengatakan, berdoalah kamu supaya kamu jangan kena pencobaan. Satu nasihat yang sangat baik untuk kita. Satu seruan kepada kita supaya selalu berhubungan dengan Tuhan. Oke, yang keenam. Yang terakhir, reformasi dalam bidang penata layanan. Kita juga berterima kasih kepada Jabatan Penata Layanan karena sudah mengadakan pembacaan penata layanan setiap hari. Dikatakan di sini karena selama ini cara kita dalam mengembalikan persepuluhan dan khususnya persembahan tidak mengikuti pola yang alkitabiah. Ini juga perlu kita buat reformasi dalam kehidupan kita. Masih banyak di antara kita yang belum mengembalikan sepenuhnya bahagian milik Tuhan. Allah tidak dapat mencurahkan Roh Kudus-Nya apabila kita masih bersifat tamak. Kita berterima kasih karena sepanjang kita membaca bacaan penata layanan setiap pagi, saya percaya ramai umat-umat Tuhan yang sudah sadar akan pentingnya mengembalikan sepenuhnya milik Tuhan. Dan dalam pembelajaran itu juga, saya percaya ramai di antara kita yang sudah membuat komitmen untuk memberikan perpuluhan dan khasnya persembahan yang sistematik,
yaitu menyatakan bilangan peratus yang perlu kita kembalikan, yang kita berikan melalui persembahan, mengikut kemampuan kita masing-masing. Tahniah kepada kita semua yang sudah mengambil komitmen ini, yang mungkin sebelum ini kesadaran kita betapa pentingnya memberikan persembahan yang sistematik, kita dapat memulakannya pada saat ini. Terima kasih Jabatan Penata-Layanan, karena satu usaha yang memberi teguran kepada setiap kita untuk melakukan reformasi dalam hal penata-layanan dalam kehidupan kita. Kebangunan dan kesalehan yang besar ialah keperluan terbesar yang paling mendesak untuk kita sekarang ini. Untuk memperoleh itu, haruslah ada usaha di pihak kita yang pertama. Selected Messages, jilid 1, 128. Yang menyatakan yang kebangunan dan kesalehan besar adalah keperluan terbesar kita yang sangat mendesak pada sekarang ini. Dan haruslah ada usaha di pihak kita. Selain daripada usaha-usaha jabatan-jabatan seperti Jabatan Penata-Layanan yang baru saja, yang sedang bermula pada saat ini, boleh membantu kita untuk membuat kebangunan, kesalehan ataupun reformasi kerohanian kita. Dan sebagai kesimpulan pelajaran kita pada pagi Sabat ini, kita hidup pada zaman kesuaman. Kristus mengamarkan agar kita segera mengadakan reformasi rohani, sehingga kesuaman itu dapat berubah menjadi kesungguh-sungguhan. Alkitab mengingatkan, jika saja kita tetap dalam keadaan yang suam, kita akan dimuntahkan. Dan saya percaya tidak ada di antara satu kita sini yang mau dimuntahkan akibat kesuaman kita. Reformasi rohani adalah merupakan keharusan. Dan hal itu adalah merupakan syarat mutlak agar kita mendapatkan kecurahan roh hujan akhir. Dan itu pula lah yang membuat kita menjadi tahan uji pada masa-masa susah di depan kita menjelang kedatangannya Tuhan. Saya ingin berkongsi beberapa kata-kata yang perlu kita renung-renungkan sebelum kita berpisah. Kita selalu mengingat atau memikirkan hari kekasih, hari wanita, hari ibu, hari bapak, hari kemerdekaan, hari ulang tahun kawin mungkin, hari ini, hari itu, dan hari-hari demi hari. Tetapi pernahkah kita mengingat tentang hari penghakiman? Apakah hari itu hari perayaan kemenangan atau hari kutukan kebinasaan bagi kita? Selagi kita masih hidup, itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan untuk berbuat baik dan bertaubat dan setia kepada Tuhan dan membuat reformasi kerohanian kita. Jangan kita tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan kita terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat untuk mati tidak harus sakit. Dan ayat yang terakhir yang ingin saya kongsikan kepada kita semua pada Sabat ini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini saya sangat suka karena merasakan sangat penting untuk saya ingat setiap hari, di mana kita akan mengakui dia dalam segala perbuatan kita, apa sahaja yang kita lakukan. Bila Tuhan bersama kita, bila Tuhan di hadapan kita, sebab dia akan meluruskan jalan kita. Sehingga kita dapat berjalan
dengan betul untuk menuju kepada Tuhan, kehadirat Tuhan. Semoga pelajaran kita pada Sabat ini serba sedikit memberikan satu dorongan untuk membuat reformasi dalam kerohanian kita. Di mana mungkin perkara-perkara yang lama yang belum kita membuat pembaharuan, mungkin saat ini kita mulai membuat reformasi dalam kehidupan kita. Agar kita sentiasa dapat berjalan dengan baik bersama Tuhan. Sebab dunia kita ini tidak akan lama lagi. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan pendengaran kita semua. Semoga pelajaran ini akan berikan panduan kepada kita sementara kita menunggu kedatangan yang kedua kali. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada media Pemasih Media karena memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada Sabat ini. Puji Tuhan, khotbah yang sudah kita nikmati pada Sabat ini, reformasi rohani. Semoga semua kita terangkat dan sudah bersedia untuk berada di dalam reformasi rohani ini, supaya kita dapat bersiap sedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi menutup siaran rohani Pemasih Media di Sabat yang ke-9, saya mempersilakan Dambai Production untuk lagu pujian. Dan selepas itu, saya sekali lagi akan membawa saudara dan saudari di dalam doa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau, ya Allah, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Rencana keselamatan adalah karunia dari Tuhan Bapa. Tuhan Bapa mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa kita semua. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 dan 17 ada mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya.
Oh saudara-saudariku, keselamatan adalah karunia Tuhan. Kayu salib adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Yesus mencintai kamu dan saya. Marilah kita terus meninggikan nama Dia. Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami sudah mendengar firman-Mu di saluran ini melalui lagu, berita misi, dan khotbah. Semua itu biarlah berakar dan kekal di dalam hati kami dan dapat memperkuatkan rohani kami untuk bersiap sedia bagi kemenangan besar kami, kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami mau terus mengandal kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau saja sumber kekuatan. Kiranya semua petugas yang sudah melayani saluran rohani ini, Engkau berkati. Talenta mereka, pelayanan mereka akan terus berkembang dan terus bersiap sedia berada di ladang Tuhan yang maha besar ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya sabat depan pertemuan kami di Pemasi Media akan terus dapat kami nikmati. Ampunilah dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Akhir sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengizin siarkan video rekaman. Jika ada video terbaru yang ingin disiarkan, kami bersiap sedia ataupun dengan kecil tapak tangan nyiru kami tadakan untuk menyiarkan bahan-bahan perkongsian rohani yang ada dengan Anda semua. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua dan kita akan terus diperkuatkan di dunia ini sementara kita bersiap sedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya akhiri pertemuan kita pada Sabat ini dengan sebuah lagu instrumental yang akan disampaikan oleh keluarga Ebin semasa lagu istimewa kebaktian gereja kita di gereja SDA Purus. Sampai kita jumpa lagi Sabat yang ke-10 Sabat depan. Tuhan memberkati. Pemasi Media menjangkau dunia. Sabat.